Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada komentar dari saudara kita yang nampaknya kita bagus untuk dibahas ya. Beliau mengomentari Kiai Hanan ini bukan keturunan Wali Songo, bukan keturunan Rasulullah, tetapi asli pribumi Madura. Haplo grupnya DNA apa ini? Bukan J1. Dan ada yang balas komentar apa namanya? Saya menghormati beliau karena ilmunya, masya Allah. Mudah-mudahan ya. Tapi ilmu saya tidak sebanyak itu yang antum katakan. Tetapi poinnya adalah beliau tidak pernah mengaku-ngaku sebagai apa namanya dzurriyyah Wali Songo, apalagi dzurriyyah Rasulullah. Begini, sebetulnya saya tidak mau menanggapi, tetapi ketika saya pikir-pikir bagus juga ya untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Begini, tentang komentar tadi, tidak pernah mengaku-ngaku. Tidak pernah mengaku-ngaku itu bisa ada dua hal. Yang pertama, mungkin saya memang bukan keturunan Wali Songo menurut dia, atau mungkin memang saya bukan keturunan, apalagi keturunan Rasulullah. Atau yang kedua, yang perlu kita soroti adalah tentang mengaku. Beliau tidak pernah mengaku-ngaku. Begini ya, identitas itu sangat berat begitu. Identitas itu sangat berat. Jangankan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, atau jangan terlalu jauh ke sana, itu terlalu berat. Jangankan mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo, mengaku sebagai apa namanya ya, kepada orang yang tidak tahu, mengaku sebagai saya ini anak dari seorang kiai, itu saja sudah berat. Beratnya apa? Ketika kita ini sudah langsung terbebani. Misalkan kita mengaku sebagai anak seorang kiai, maka kita langsung mempunyai beban. Kalau kita berbuat salah, maka yang akan jelek ini bukan hanya kita, tetapi orang-orang tua kita. Apalagi kemudian kita ini mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo. Wow, berapa berdosanya kita ketika kita ini tidak bisa berkualitas di dalam hidup kita, bermanfaat kepada orang lain, dan membangun jati diri kita sebagaimana beliau-beliau di masa lalu. Dan oleh sebab itu kita ini menjadi tidak merdeka gitu ya. Nah, ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita menjadi merdeka. Seandainya kita sukses, maka mereka yang menganggap kita misalkan keturunan Wali Songo, mereka akan apa namanya, wah, yang harum ikut juga leluhur-leluhurnya Wali Songo. Misalkan kita salah begitu ya, mereka tidak akan menyalahkan ke atasnya. Karena kenapa? Karena wah, wong dia itu diragukan sebagai keturunan Wali Songo. Nah, ini yang paling penting. Jadi di dalam hal ini perlu, di dalam identitas itu sebaiknya kita menjadi diri kita sendiri. Jangan sampai membangun identitas lain walaupun itu leluhur kita, yang mana kita ini pribadi yang berbeda dengan leluhur-leluhur kita. Jadi apa namanya ya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi mari kita bertanggung jawab atas nama apa yang kita lakukan ini, atas nama pribadi kita sendiri. Saya kira itu. Jazakumullah ahsanal jazak. Dan perlu disampaikan, Kiai, apakah sampean tersinggung dengan perkataan Luda? Saya mengupload ini adalah apa nih? Karena ada bahasan yang bagus ya gitu ya, bahwa identitas itu pertama membuat kita menjadi beban kalau memang benar. Yang kedua adalah bagi orang lain ini sangat-sangat kurang baik. Kenapa? Karena bisa memantik suatu pemahaman apa namanya ya, fanatisme buta. Nah, ini yang bahaya. Jadi
ketika kita tidak menampilkan identitas, maka biarkanlah masyarakat itu menilai semua orang itu dengan identitas sendirinya, lebih objektif di dalam menilai seseorang.